Terima kasih Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory bagimu Tuhan. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri atas kami. Terima kasih buat kesempatan untuk kami ada berkumpul pada pagi hari ini. Terima kasih buat rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, oh buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Hati kami untuk Engkau ya Aba. Singkapkan kebenaran firman-Mu atas kami pada pagi hari ini. Hati kami terbuka di hadapan-Mu. Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu, roh pengertian, karuniakanlah kebenaran firman-Mu atas kami. Karuniakanlah ya Tuhan. Aku tahu kami hidup di hari-hari yang luar biasa, seperti yang selalu Engkau katakan kepadaku. Sesuatu yang mulia dan dahsyat akan Kau nyatakan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pemulihan segala sesuatu. Bapa, seberapa banyak kami yang berkumpul pada pagi hari ini, Engkau tahu dan Engkau kenal Tuhan setiap kami masing-masing. Engkau kenal kami semua. Sebab sebelum kami ada, sebelum kami lahir, bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau telah mengenal kami. Engkau menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu apa yang Kau rancangkan sebelum kami ada, kami harus menggenapinya Tuhan dengan sempurna Bapa. Sebab Engkau menjadikan segala-galanya baik dan Engkau merancangkan kehidupan kami baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terimalah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang Engkau simpan, Engkau telah pilih sebelum dunia ini ada. Dan kami mau mengalami rancangan-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, from the beginning, Lord, telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat, oh, di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, yeah. Apa yang telah Kau perbuat dalam hidupku. Semua baik, semua teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, oh, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, oh, bawa kami Tuhan pada kebaikan-Mu. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Yeah. Kau jadikan hidupku lagi, kembalikan kami. Rancangan-Mu ya Bapa. Restore me back again. Your will, to your yes, I am. To your purpose,
kami Tuhan, oh, bawa kami kembali kepada rancangan-Mu yang indah, oh, bawa kami Tuhan, take me back, Lord, take me back, to your goodness, to your perfect goodness, to your pleasure, take me back, Lord. Take us back to your plan. Whoa. Take us back. Bawa kami, oh, yes Lord, kembalikan kami, kembalikan kami, oh, yeah, kembalikan kami Tuhan dalam rancangan-Mu. Kembalikan Tuhan, kami rindu akan kebaikan-Mu, oh Tuhan, haleluya, yes, haleluya. Oh kami mau, oh Bapa, hati kami rindu. Masih ada erangan di dalam hati kami, masih ada erangan dalam jiwa kami Tuhan. Oh my God, my heart grows, my heart grows. Oh masih ada Tuhan, masih ada erangan dalam kami, oh, yeah, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Aku berdoa supaya Anda yang menyaksikan Tuhan dapat merasakan hadirat-Mu. Aku berdoa Bapa di sorga, hadirat-Mu memenuhi kami semua yang menyaksikan Tuhan acara ini. Oh my God, oh my God. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. I love you Lord. I love you Abba. We welcome your presence, oh God. Dalam nama Yesus. Oh my God.
Saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat di tempat saya. Saya berharap juga apa yang saya rasakan bersama saya hari ini sampai juga dimanapun Anda berada menyaksikan. Aku merasakan kehadiran yang sangat kuat, dan tentunya saya tahu ini adalah the presence of restoration. Ini adalah kehadiran dari pemulihan yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua. Bukalah hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dengarkan baik-baik, sebab apa yang menjadi rancangan Tuhan itu akan segera terjadi atas kehidupan kita semua. So be ready buat apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yes, haleluya. Kita di dalam pembahasan seri rupanya, karena Roh Kudus taruh kuat sekali dalam hati saya berhubungan dengan jiwa. Jadi ini sudah seri yang ketiga. Kalau Anda semua mengikuti dari Sunday Word of Life kami, ini udah seri yang ketiga berbicara tentang jiwa. Karena begitu kuat Tuhan katakan kepada saya bahwa sebelum Dia datang kembali, Yesus akan datang kembali, maka hal-hal yang pernah dirusak oleh musuh itu harus dikembalikan, akan diciptakan kembali, dipulihkan kembali. Dan kita sedang ada di dalam dekade pemulihan segala sesuatu itu. Satu tanda yang signifikan yang kita mau lihat, salah satu tanda yang signifikan yang kita mau lihat sebelum Dia datang kembali, selain kita mendengar deru perang di mana-mana, Alkitab katakan kan, tanda-tanda akhir zaman itu perang di mana-mana dan lain sebagainya, kesusahan, kesulitan, sakit penyakit. Tapi ada satu tanda signifikan yang Roh Kudus sangat jelaskan kepada saya, yaitu adalah pemulihan. Pemulihan segala sesuatu itu menjadi one of the sign, salah satu dari tanda menjelang kedatangan Dia yang kedua kali. Karena saya sudah cukup lama sekali Tuhan suruh saya menangkap tentang Kisah Rasul 3 ayat 20 dan 21. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 20 dan 21 dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah, kemudian di ayat 21 kan dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, udah lama sekali saya merenungkan ayat ini, lama sekali, 20 tahun yang lalu bahkan Tuhan sudah berbicara kepada saya. Bahkan ayat ini, Kisah Rasul 3 ini termasuk salah satu ayat yang mendorong saya untuk saya full time, ya, meninggalkan pekerjaan sekuler saya, meninggalkan kegiatan saya di dalam organisasi gereja. Karena waktu dulu saya ada dua keterlibatan pekerjaan sekuler sebagai konsultan, tapi juga saya juga terlibat dalam kegiatan organisasi gereja sebagai pemain musik. Dan ini adalah salah satu ayat yang mendorong saya, akhirnya saya harus melepaskan dua hal tersebut. Pekerjaan saya, ya, sekuler, konsultan, tapi juga sekaligus pemain musik. Rupanya Tuhan mempersiapkan jauh-jauh hari untuk saya merenungkan tentang satu momentum yang akan dinyatakan Tuhan di hari-hari terakhir. Itulah Kisah Rasul 3 ayat 20 dan 21. Kemudian waktu berjalan terus, Tuhan mulai bawa saya kepada waktu-waktu Tuhan. Ya, saya harus memahami yang namanya times and season of God. Ya, waktu saya mulai memahami waktu-waktu Tuhan tersebut. Now, setelah itu, di saat itu, the moment I studied the time and season of God, that was the time that I began to be taught by the Holy Spirit how to discern and perceive. Disitulah Roh Kudus mulai mengajar saya untuk saya memahami waktu-waktu Tuhan, saat-saat Tuhan itu. Dan di dalam tahun-tahunnya Tuhan itu, ya, saya mesti awali dulu ini supaya jadi jelas nih apa yang kita mau bicarakan tentang jiwa ini. Dari ketika saya mulai mempelajari tentang waktu-waktu Tuhan, maka Roh Kudus mulai bicara tentang ternyata di dalam setiap tahun-tahunnya atau setiap seasonnya Dia, setiap seasonnya Tuhan itu, orang Yahudi itu punya season. Di dalam season itu dekade, ada waktunya, ada kurun waktu 10 tahun. Jadi every season of God, it takes 10 years time, 10 years period. Setiap waktu Tuhan itu memakan waktu kurang lebih 10 tahun. Nah, dari situ Tuhan mulai berbicara kepada saya bahwa
Di dalam tahun-tahun Tuhan itu ada temanya rupanya. There is theme in every season of God, ya. Di dalam setiap musim Tuhan, di dalam setiap dekade 10 tahun itu ada tema-tema. Dan waktu saya dipersiapkan jauh-jauh hari tentang pemulihan segala sesuatu, ternyata ini berbicara tentang tema ini. Tema pemulihan segala sesuatu yang dimulai di dekade ini rupanya. Jadi dekade ini buat Bapak Ibu yang selalu mengikuti tayangan kami, baik lewat YouTube channel Timothy Paringkuan Official atau lewat Facebook atau lewat Instagram, saya terus menerus berbicara waktu dan saat selalu tentang time and season. Dan saya sudah mengucapkan bahwa kita sedang ada di dalam dekade yang namanya dekade P. Ini saya harus pelan-pelan ngomong begini supaya kita semua tahu bahwa ada apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam 10 tahun P ini, yang mulai dari 5780 sampai 5789, satu dekade. Nah, tema kuat yang Tuhan sampaikan, yang Roh Kudus jelaskan adalah mulainya era pemulihan segala sesuatu. Nah, ini jadinya berbicara waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Nah, di dalam era pemulihan segala sesuatu ini, topik utama yang Tuhan munculkan di era ini adalah restorasi yang dimulai dari jiwa manusia. Tidak banyak orang yang mengerti ada apa dengan jiwa kita. Tidak banyak orang yang memahami mungkin bahwa ternyata jiwa ini pegang peranan sekali di dalam agenda Tuhan, di dalam rancangan Tuhan. Kalau kita sudah bahas tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu, lalu Tuhan menyebut manusia yang hidup itu adalah jiwa yang hidup. Ya, Anda masih ingat di Sunday Word of Life minggu lalu, ya, itu ada di situ di slide di Kejadian 2 ayat 7, ada Indonesia, ada Inggrisnya di situ. Pada waktu Tuhan menghembus rohnya, ya, maka roh manusia itu, roh Tuhan yang dilepaskan dari Tuhan itu menciptakan. Anda ingat ada di dalam ayat lain di dalam Pemazmur dikatakan ketika dia mengirim rohnya mereka tercipta, gitu ya. Jadi apa sih yang tercipta kalau kita lihat di dalam Pemazmur? Ketika ia mengirim, when he sends his spirit, they are created. Jadi ketika Tuhan mengirim rohnya, mereka tercipta. Apa yang tercipta? Soul was created. When he sends his spirit, the soul was created. Waktu Tuhan mengirim rohnya, ya ada kok di Mazmur, Henry bisa cari itu. Ada di dalam Mazmur dikatakan ketika ia mengirim rohnya, maka ini dia, ada ayatnya tuh, lihat Mazmur 104 ayat 3, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Sama dikata dalam bahasa Inggris juga sama dikatakan, when you send your spirit, they are created. Who are that this Bible is talking about? They are. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang mereka tercipta? The soul of man. Jiwa-jiwa manusia tercipta ketika rohnya diutus. Nah, itulah yang terjadi di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Waktu Tuhan menghembus manusia yang tadinya dibentuk dari debu tanah, maka nafas hidup itu diimpartasi, ya, nafas hidup itu Nishmat Hayim dalam bahasa Ibraninya. Nishmat Hayim itu dilepaskan, maka terciptalah manusia menjadi satu ciptaan yang disebut living soul, ya, atau itu living soul kalau dalam bahasa Inggris disebut living being. Living being itu nefesh haya, itu manusia menjadi ciptaan yang hidup. Kita ini berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kita bukan ciptaan-ciptaan yang lain yang namanya makhluk-makhluk yang lain tuh, makhluk hidup itu berbeda dengan manusia. Manusia itu, kalau manusia itu diciptakan lewat kehadiran rohnya. Tapi kalau ciptaan-ciptaan lain, Tuhan hanya ngomong, jadilah binatang-binatang di udara, burung-burung, jadilah binatang-binatang melata dan di bawah air. Itu Tuhan menciptakan begitu dengan perkataannya. Tapi manusia different. Tuhan harus menghembuskan rohnya, breath of life dalam bahasa Inggris nishmat, dan bahasa Ibrani nishmat hayim. Dalam bahasa Ibrani nishmat hayim itu adalah nafas yang keluar dari mulutnya. Waktu Tuhan menghembus manusia, gitu ya. Jadi roh kehidupan itu dihembus, maka terciptalah jiwa. Jiwa itu ada di dalam tubuh manusia. Dan inilah yang menjadi perhatian Tuhan soal jiwa ini. Inilah yang menjadi perhatian Tuhan ketika manusia menjadi hidup. Karena rupa-rupanya ya lewat jiwa ini
peranannya amat sangat penting. Kalau kita sudah lihat kalau Anda ikuti terus dari tayangan minggu lalu, bahwa melalui jiwa ini berbagai hal yang betul-betul sangat luar biasa. Ya, kita semua tahu bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita sudah tahu itu. Tapi ternyata peranan dari jiwa ini sungguh amat sangat penting. Nanti saya akan bukakan bagaimana jiwa manusia yang rusak, bagaimana jiwa manusia yang mengalami permasalahan. Nah, kita sudah kupas waktu itu, tapi saya mau tonjolkan lagi 3 dimensi manusia. Kita lihat lagi di sini, ulangi lagi supaya semakin mantap kita semua. Karena Tuhan mau memulihkan kita utuh loh ya. Jadi di dalam waktu pemulihan segala sesuatu, yang dari awal saya sudah katakan Kisah Rasul 3 ayat 20 dan 21, akan ada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan, bahwa pemulihan segala sesuatu harus dimulai. Tidak bisa ditunda-tunda. Kapan waktunya? Sekaranglah waktunya. Dari mana saya tahu sekaranglah waktunya? Melalui penanggalan Yahudi 5, 7, 80. Karena saya sudah katakan setiap kalender Yahudi itu punya tema. Dan kalender Yahudi itu temanya per 10 tahun. Dan waktu masuk di tahun Peh, inilah tahun dimana apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Dia katakan itu harus tergenapi. Pemulihan segala sesuatu. Karena kita nih akan masuk kepada era yang sangat dahsyat. Sebentar lagi kita akan memasuki Paskah. Dan Paskah itu, penebusan Yesus itu tujuannya ke sana. Tujuannya ke pemulihan segala sesuatu. Kita sudah bertahun-tahun merayakan Paskah, tapi saya mau sampaikan kepada Anda semua, Paskah kali ini sangat kuat. Roh Kudus katakan Paskah kali ini sangat kuat berhubungan dengan pemulihan segala sesuatu. Maka itu saya harus memulainya sebelum nanti masa Paskah. Nanti di dalam seminar Paskah saya akan juga bagikan tentang apa sih yang Tuhan mau supaya terjadi ketika penebusan Tuhan dinyatakan. Nah, yang kuat sekali adalah tema tentang pemulihan segala sesuatu dimulai dari jiwa. Karena jiwa ini sangat penting di hadapan Tuhan. Dia punya peranan penting untuk kehidupan manusia, untuk memahami hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan. Jiwa ini punya peranan penting. Nah, kita lihat lagi di 3 dimensi manusia. 3 dimensi manusia. Roh manusia itu interaksi atau koneksi dengan hal-hal spiritual, supernatural atau divine. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, the spirit man connects with the divine, with the supernatural. Ya, jadi roh manusia itu berhubungan dengan hal-hal yang ilahi, yang spiritual. Dan saya tulis di situ, roh manusia itu intelligent. Ya, roh manusia itu tidak bisa tercemar. Roh manusia itu intelligent. Ya, karena itu berbicara tentang the divinity of God in our spirit, tentang keilahian Tuhan yang ada di dalam roh manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu sebenarnya intelligent being. My God. Anda harus tahu bahwa sesungguhnya manusia itu adalah ciptaan yang intelligent. Intelligent, Anda tahu intelligent, terampil. Apalagi Alkitab bilang kita adalah gambar dan rupa dari Dia. Jadi we are intelligent being. Kita ini ciptaan yang intelligent, yang terampil, ya, yang smart. We are. Kita itu dia. Nah, kemudian kita akan lihat kalau tubuh manusia itu punya interaksi atau bermanifestasi berhubungan dengan hal-hal yang jasmani atau natural. So our body interacts with natural things. Bersentuhan, jatuh, kena benda tajam, rasa waktu kita masuk di air dingin, di suhu dingin, suhu panas, masuk di laut yang dingin, itu tubuh kita yang rasa. So our body interacts with the spirit things, with the natural things. Tubuh kita interacts with natural things. Itu berhubungan dengan hal-hal yang touchable. Itu dengan tubuh kita. Dia punya syaraf untuk merasa. Dia bisa rasa itu sesuatu nanti terkoneksi dengan jiwanya. Tapi sekali lagi tubuh manusia itu berinteraksi dengan hal-hal yang natural. Kemudian mari kita lihat ke area jiwa. Anda harus tahu ini, jiwa ini
berhubungan karena jiwa ini interaksi kombinasi, saya tulis di situ, antara spiritual dan natural. Anda bisa lihat itu, jiwa ini mempunyai interaksi kombinasi antara spiritual dan natural. Karena jiwa ini harus, dia diberikan kemampuan untuk menerjemahkan apa yang ditangkap oleh roh manusia, karena ini akan berhubungan dengan kehidupan secara utuh, ya. Jadi jiwa ini mampu mengkombinasi antara spiritual dan natural melalui apa? Di situ dalam kurung, perasaan, melalui emosi, melalui intuisi, melalui persepsi. Bahkan dari jiwa manusia karakter terbentuk. Your character was formed in the soul. Our character formed in our soul, not in our body. Ya, jadi ini sangat luar biasa apa yang Tuhan nyatakan kepada saya berbicara tentang jiwa ini, bahwa ini sangat kuat mencetak karakter manusia. Saya dulu pernah menyampaikan satu seminar yang mungkin nanti dalam waktu saya akan bagi lagi, seminar tentang ini, The Making of Man, the DNA of our genetic. Ini dia, ini dulu saya pernah bagi di salah satu seminar tentang DNA manusia. The Making of Man, the DNA of our genetic. Saya pernah satu kali membuat satu seminar ini di satu, kapan ya, tahun lalu kalau tidak salah. Dan waktu saya buat seminar ini, saya berbicara tentang Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan manusia, gitu ya. Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Kalau dia menciptakan laki-laki, ya laki-laki. Kalau dia menciptakan perempuan, ya perempuan. Tidak mungkin dia menciptakan perempuan di dalam tubuh laki-laki. Tidak mungkin. Nah, salah satu kesaksian dari waktu saya berbagi tentang DNA itu hadir di sini, namanya Jonathan Tan. Terus, kalau Anda lihat di situ, tadi mungkin Anda sudah menyapa, di situ ada Jonathan Tan. Dialah yang hadir pada waktu saya sedang bagi seminar tentang DNA. Ya, waktu itu nanti kalau Anda mau tahu, Anda bisa, kalau Anda yang belum pernah berkenalan dengan Jonathan Tan ini, nanti habis acara ini Anda bisa menghubungi dia, karena dia sekarang juga melayani, bersaksi, khotbah, menginjil, karena Tuhan bawa Jonathan Tan masuk di dalam penginjilan. So if you have not yet known this man, Jonathan Tan, he was the one that responded to what I have been giving. We were having a seminar about DNA, the making of man. Which I said that when God created man, He created perfectly. When He created man, man. When He created woman, woman. He never made a mistake when He created, yeah, people, gitu. Jadi ini kesaksiannya sangat nyata. Ketika saya bagi tentang DNA, lalu dia datang, Jonathan Tan ini ngobrol dengan saya di telepon. Dia bilang, saya Pak yang berfoto dengan Bapak waktu itu. Jadi saya ingat dikasih lihat fotonya. Saya berfoto dengan 4 orang ibu-ibu. Nah, saya sih nggak ada fotonya. Kalau ada fotonya, nanti mungkin kalau Anda yang belum kenal dengan Jonathan Tan, Anda bisa minta, karena dia akan bersaksi, dia punya kesaksian luar biasa, dia punya biografi yang luar biasa. Tapi saya mau sampaikan ini dia. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, it's all perfect, ya. Kemampuan jiwa manusia dapat berinteraksi hal-hal yang divine, hal-hal yang supranatural, dan hal-hal yang natural. Sangat luar biasa apa yang Tuhan katakan. Dan kalau kita kembali lagi di slide kita, slide yang ke-6 tadi, bahwa melalui jiwa kita ternyata karakter terbentuk. Character is being formed in the soul. Karakter terbentuk di dalam jiwa. Dan disinilah permainan iblis itu. Disinilah permainan iblis. Ketika manusia membuka celah, maka setan masuk dan setan berusaha menghamirkan jiwa manusia. Sebab ini dia, dengar baik, ini kebenarannya. Ketika setan berhasil menguasai area jiwa manusia, ya, ketika setan berhasil menguasai area jiwa manusia. Kembali lagi lihat di dalam slide itu. Lihat lagi. Kalau setan berhasil menguasai area jiwa manusia, maka ini yang terjadi. Perasaan manusia dipermainkan, dikendalikan. Emosi manusia dipermainkan, dikendalikan. Intuisi dan persepsi. Intuisi dan persepsi inilah yang berhubungan dengan supranatural.
Kalau intuisi dan persepsi sudah dikuasai, kalau seluruh perasaan, emosi, intuisi, persepsi dan lain sebagainya sudah dikendalikan oleh kuasa kegelapan, maka tendensinya, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Selain sesudah itu dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, sekarang kita tahu ya, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu bahasa Inggris di bawahnya. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Jadi kecenderungan hatinya untuk selalu membuahkan kejahatan selalu, bukan semata-mata, continually. Ya, kalau kita pakai bahasa semata-mata, tapi kalau bahasa Inggris dikatakan continually. Jadi selalu, kecenderungan selalu. Dan disinilah kerusakannya ini terjadi, turun temurun, diwariskan ke bawah terus turun temurun. Ya. So salah satu dari tokoh yang ada di dalam Alkitab yang menyadari tentang hal ini adalah Daud. Daud betul-betul menyadari bahwa something is wrong, ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Daud menyadari itu. Ada sesuatu yang sudah salah di dalam hidupnya yang dikendalikan dari luar. Someone is controlling his life. Someone that is supernatural is controlling the life of David. Dengar baik statement saya. Ada sesuatu yang sesuatu yang boleh kalau saya bisa pakai kata ilahi. Ada yang namanya some extraterrestrial. Itu dia, extraterrestrial yang menguasai pribadi Daud. Kalau extraterrestrial itu alien, ada sesuatu, ada makhluk yang asing yang menguasai Daud. Supernatural being, extraterrestrial. Supernatural being is controlling man. Bagaimana hal setan, extraterrestrial, alien, bagaimana setan dapat menguasai, mengendalikan manusia lewat jiwa manusia. Daud menyadari, Paulus juga menyadari. Daud bisa berkata, ada sesuatu yang error di dalam diriku. Paulus mengatakan begini, aneh, setiap kali aku mau melakukan yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Anda pernah tahu ayat itu? Nah, kita akan baca dua ayat tentang ini. Daud dulu. Error. Ini dia. Ini tentang Daud. Mazmur 19 ayat berapa itu? Mazmur 19 ayat 13. Psalm 19:13. Nanti saya bacakan buat bahasa Inggris, buat mungkin kalau Anda yang lebih ini nangkep dalam bahasa Inggris. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini Daud menyadari. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ayo, bahasa Inggris di situ dikatakan, who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Kalau saya terjemahkan sesuai bahasa Inggris, siapakah dapat mengerti kesalahannya, errornya? Bersihkanlah aku dari kesalahan yang diam-diam, yang secara rahasia. So Daud amazing, Daud betul-betul bisa melihat itu sebagai secret faults. Karena Daud punya pemahaman tentang DNA. Sekali waktu saya akan bagi lewat Sunday Word of Life tentang DNA ini. Daud mengerti betul sampai kepada kedalaman DNA. Makanya Daud bisa berkata, ini ada kesalahan yang secara rahasia. Anda harus tahu kenapa Daud bisa mengatakan rahasia. Dengar baik statement saya.
Apa yang Roh Kudus singkapkan tentang hal ini, bahwa the enemy secretly, musuh secara diam-diam, musuh secara rahasia, musuh secara diam-diam, musuh secara rahasia, pendurhaka. Alkitab kan bernubuat, pendurhaka itu menyingkapkan, maksud saya Alkitab menyingkapkan di dalam tulisan Paulus. Pendurhaka itu bekerja secara rahasia. Gimana itu pendurhaka bekerja secara rahasia? Yaitu menghancurkan area bagian dalam manusia, di area jiwa. Next time saya akan bukakan lebih dalam lagi ya. Saya sedang bagaimana, apakah kita lewat Sunday Word of Life atau kita seminari saja supaya kita semua mengerti. Tapi intisarinya Tuhan sedang bawa kita masuk kepada era pemulihan segala sesuatu yang dimulai dari area jiwa. Jadi waktu Daud berkata secretly, kesalahan yang secara, kalau tadi Indonesia bilang apa? Secret faults, nggak disebut ya. Dikatakan bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kalau Daud berkata secret faults, buat Anda yang mengerti bahasa Inggris paham tuh ya. Secret faults itu ada error, ada kesalahan yang secara rahasia sudah ada di dalam. Oke, sekarang kita lihat Paulus. Paulus berkata, ketika aku mau melakukan yang baik, maka yang jahat kuperbuat. Di mana itu? Nih, Roma pasal yang ke-7 ayat 19. Roma 7:19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Ini rasul loh ya. Dia mendapatkan pemahaman tentang hal itu. Dia mau yang baik, tapi kok tiba-tiba bisa berubah. Aku mau melakukan yang baik, tapi yang tidak aku kehendaki itu yang aku berbuat. Daud tahu apa yang dia lakukan ini salah. He know this is wrong. Dia tahu ini salah, tapi dia lakukan juga. Berarti apa? Ada kendali. Tampilkan lagi ayatnya supaya kita pahami betul. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat. Yang tidak aku kehendaki, itu yang aku perbuat. Kemudian Paulus menulis hal yang sama. Pendurhaka secara rahasia. Coba lihat, pendurhaka secara rahasia. Ada Henry? Ini dia. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Di mana areanya? Ya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, sekarang saya mau garis bawahi secara rahasia. Jadi sama kan? Paulus dan Daud menemukan ada sesuatu yang secret yang musuh lakukan. Di area mana? Jiwa. Saya harus beritakan ini kepada Anda semua bahwa inilah yang mempermainkan kehidupan orang percaya. Inilah yang menawan kehidupan kita semua. Lewat keadaan yang kita lalui, respon kita dengan kejadian yang kita alami, itu akan memperlihatkan bagaimana kondisi jiwa kita yang sebenarnya. Respon kita terhadap apapun yang terjadi, karena masalah itu ada di mana-mana. Masalah apa? Coba kita lihat sekarang. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hubungan suami istri, semua masalah. Lihat responnya kemana? Jiwa. Gak punya duit, jiwanya susah. Bisnisnya gak lancar, jiwanya terbukti. Hubungan suami istri cekcok, jiwanya yang terganggu. Saya menemukan orang-orang baik
Saya punya sahabat orang-orang baik, bukan orang-orang jahat. Saya punya teman-teman, saya punya orang-orang baik, keluarga baik. Tapi bisa lihat, sebuah bukti bahwa iblis masih punya kendali atas orang-orang baik. Lewat apa? Jiwa. Ketika saya pikir ini kan orangnya baik, gak mungkin dia ngawur hidupnya. Dia orang baik, dari keluarga baik, tidak mungkin ngawur, kacau. Tapi kalau saya lihat jadi ngawur, itu jiwanya dipermainkan. Saya berdoa begini, Tuhan, Engkau memberikan aku kebenaran ini. Sekarang aku berdiri, aku akan menyampaikan kepada setiap orang bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kita adalah orang-orang yang baik dari semula. Maka itu pada waktu kita nyanyi, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengar, saya mau sampaikan hal ini buat Anda yang menyaksikan. Tuhan menciptakan kita semua baik adanya. God created you and I in His goodness. Bahkan waktu Tuhan menciptakan kita dalam kebaikannya, Dia mau kita mencapai masa depan kita. Tapi kenapa kita stuck somewhere? Kita terhenti di tengah jalan. Lewat kejadian yang kita alami, apakah lewat usaha kita, atau lewat pekerjaan kita, atau lewat kehidupan kita, lewat rumah tangga, tiba-tiba terjadi kekacauan. Kita stuck, lalu kita mulai dikendalikan jiwa kita, lalu kita dibawa keluar dari rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau kita binasa betul-betul. Ada berapa banyak orang yang jiwanya tertekan, dan setan tawarkan jalan pintas, kamu kesini, kamu kesini. Makin dia keluar jauh dari rencana Tuhan, sehingga dia makin hancur jiwanya. Setan kasih tawaran-tawaran supaya jiwanya senang. Ayo kita ekstasi, ayo pil, ayo happy five, ayo terima happy five, ayo terima, oh senang-senang aja lo. Semuanya fata morgana. Karena setan terus mau membuat jiwa manusia itu hancur. Kenapa ya? Dengar baik, sebab setan tahu melalui jiwa manusia, kalau jiwa manusia baik, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang akan dimanifestasikan lewat jiwa yang pulih. Kalau jiwa pulih, hal-hal yang dahsyat, supernatural itu hadir. Saya harus sampaikan ini kepada Anda semua. Kalau Anda sedang dalam keadaan susah, kalau Anda sedang dalam kondisi seperti ini, saya mau kasih tahu ya, it's a warfare. Saya mau buka persepsi Anda. Saya ngomong sama jiwa Anda. Sebab setan itu mengendalikan jiwa manusia, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar. Kadang sadar, kadang tidak sadar. Saya mau sampaikan ya, kalau Anda ikuti live streaming Sunday Word of Love saya hari ini, berarti hari ini jiwamu lagi dalam keadaan sober, sadar. Jadi pas lagi mengikuti live streaming ini, saya tahu jiwamu lagi sadar karena Anda mengikuti ibadah ini. Tapi saya harus beritahu, ketika jiwa manusia dikuasai oleh iblis, kadang-kadang kayak orang main layangan, dilepas, ditarik, dilepas, itu nggak enak, itu merana.
Kita bilang amin, puji Tuhan. Begitu live streaming ini selesai, kembali lagi dalam kehidupan, kita mulai lagi dipermainkan jiwanya. Jadi mumpung jiwamu lagi sadar, saya sampaikan bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, setan takut kalau jiwamu utuh, sehat dan pulih. Kenapa? Kalau jiwamu sehat dan pulih, Anda mampu menghadirkan perkara-perkara supranatural. Anda mampu menghadirkan hal-hal yang dahsyat. Anda mampu menghadirkan rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena ini akan sangat amazing. For in every soul, di dalam setiap jiwa manusia, Tuhan taruh di situ ya. Kembali lagi kalau kita lihat di dalam bagian dari penjelasan saya tentang jiwa tadi ya. Ada perasaan, ada emosi, ada intuisi, ada persepsi. Anda harus tahu ini pengertiannya. Saya bagikan sedikit dari sudut pandang profetik. Dari sudut pandang profetik tentang yang namanya intuisi and persepsi. Ketika jiwa Anda sehat dan pulih, maka hal-hal yang divine, hal-hal yang supranatural itu ketika dilepaskan, diproyeksikan lewat rohmu. Karena rohmu itu mampu menangkap hal-halnya Tuhan. Karena your spirit is intelligent. Rohmu itu terampil. Jadi rohmu mampu meresap perkara-perkara ilahi. Dan waktu itu mau diproyeksikan. Waktu itu mau diproyeksikan ke area jiwamu. The divine things that being caught by your spirit is about to be projected to your soul. The result is creativity. Dengar baik statement saya. Ketika roh manusia menangkap hal-hal yang ilahi, yang supernatural, yang beyond, kan our spirit catches something beyond, something divine, itu roh kita. Dan waktu roh kita meresap hal-hal yang berasal dari Tuhan, waktu dia mau proyeksikan kepada jiwamu, maka jiwamu itu dengan intuisimu, dengan persepsimu akan menghasilkan itu di dalam menjadi kenyataan. Oke, saya mau bagikan ayat itu yang kemarin kita sudah lihat di dalam apa? As a man thinketh, so is he. Di dalam Amsal ya, Amsal 23 ayat 7 ya, atau ayat 8. Kita lihat ini. Amsal 23 ya. Yang kemarin di fathering saya kupas itu, tapi di sini saya mau bagi buat mereka ini. Cuma kalau terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat ya. Kalau terjemahan bahasa Inggris bilang gini, as a man thinketh, so is he. Udah cepat ayatnya. Amsal cepat. Amsal 23. Ya. Cepat. Ini waktu berjalan cepat. Udah? Come on. Ayat itu kan kita udah bagi di Amsal 23 ayat 7. Ya. Kalau bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesianya lain nih, bahasa Indonesia kita lihat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Itu kalimat itu yang saya mau baca. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oke? Lihat dalam bahasa Inggrisnya. For as he thinks in his heart, so is he. Sekali lagi, for as he thinks in his heart, so is he. Saya terjemahkan. Sebagaimana apa yang dipikirkan di dalam hati manusia, demikianlah manusia itu. Sekali lagi ya, sebagaimana apa yang dipikirkan di dalam hati manusia, demikianlah itu terjadi. So mari saya terjemahkan hal ini. Ini profetik. Waktu roh manusia menerima hal yang kudus, yang dahsyat dari Tuhan, lalu roh manusia melepaskannya ke area jiwa, the soul projects in the spirit projects in the soul area. Roh manusia melepaskannya ke area jiwa, maka jiwa manusia ini akan mewujudkannya. Sehingga naluri, persepsi, intuisi, dia akan berpikir begini, saya tidak mungkin gagal. Saya tidak mungkin menjadi orang miskin. Saya bisa, karena aku tahu. Nah, jadi di dalam jiwa ini akan membuat manusia jadinya seperti apa.
As he thinks, as man thinketh, so is he. Bagaimana manusia berpikir dalam hatinya, itu hubungannya dengan jiwa. Nah, lihat, saya mau perhatikan di sini. Kalau jiwamu sehat, pulih, tidak dipermainkan oleh iblis, tidak akan ada kegagalan di areamu. Tapi selama jiwamu bisa dipermainkan, maka itu begini, saya mau kasih masukan buat Anda. Kalau terjadi masalah dalam hidupmu, jangan salahkan yang ada di luar. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Sebab semua manusia adalah korban dosa. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan menjelma menjadi manusia, namanya Yeshua. Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus satu-satunya manusia sempurna, tidak ada kerusakan di dalam dirinya. Tapi seluruh manusia, siapapun dia, itu tercemar. Mau orang tuamu, suamimu, istrimu, tidak ada yang sempurna. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda, pas jiwamu lagi connect nih, jiwamu lagi sadar yang tidak dipermainkan, Anda harus berpikir lain. Kalau Anda melihat pasanganmu error, lalu ternyata errormu juga keluar, berarti semuanya error. Tapi saya mau sampaikan ini kepadamu, Anda tidak bisa menyalahkan kondisi di luar, tapi Anda bisa mengalahkan kondisi di luar kalau jiwamu pulih. Kalau jiwamu pulih, maka apa yang ada di sekelilingmu pada akhirnya juga akan pulih. Perhatikan itu. Dan ini kita ada di dalam era pemulihan segala sesuatu. Mari setiap orang percaya, saya tahu Tuhan mengasihi Anda semua. Dan ketika jiwa kita pulih, maka apapun yang ada di sekitar kita itu juga akan pulih. Tapi kalau jiwa kita rusak semuanya. Kejatuhan manusia itu adalah kendali si jahat atas jiwa manusia. Oke, saya mau bagikan satu kisah bagaimana kejatuhan manusia pertama. Sekali lagi, ketika manusia pertama pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka adalah satu pribadi yang sangat luar biasa. Mereka ciptaan yang sangat dahsyat. Tapi ayo kita lihat bagaimana setan menguasai jiwa manusia. Kita buka kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita mulai lihat ayat yang kelima. Tidak ada di slide, nanti slide-nya kita akan ke situ, slide 14, tapi buka ayat dulu. Kejadian 3 ayat yang kelima dan 6. Mari kita lihat bersama-sama. Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Praise God. Saya tahu akan terjadi pemulihan besar-besaran nih. Ya. Kejadian apa tuh? Ayat berapa itu? Coba ayat 6 gimana? Oh, sebelumnya. Waktu ular itu mulai ayat berapa? Kejadian 3 ayat yang keberapa? 4 mungkin ya. Waktu ular itu mulai atau waktu setan mulai berbicara. Kita mundur lagi ke atas. Waktu itu dikatakan ular itu adalah baliknya. Oke, lihat ya. Ini Alkitab mencatat bahwa ular itu berbicara tentang kuasa kegelapan atau setan. Lihat cerita ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Garis bawahi, ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, lihat ya, cerdik ya. Jadi setan itu dia cerdik, dia tahu caranya mempermainkan manusia dari perempuan, karena perempuan ini sangat kuat, area jiwanya sangat kuat. Lalu ular itu berkata kepada perempuan, lihat dia mulai twist, karena dia mau mempermainkan. Dia mulai mempermainkan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Anda tahu perkataan dari si ular itu justru memancing perhatian. Justru memancing perhatian. Ini strategi si musuh, cerdik. Justru ketika dikatakan seperti ini memancing perhatian. Padahal juga yang dikatakan ini adalah twist. Tidak begini perkataan Tuhan kepada manusia. Kalau ular itu berkata tentulah semua pohon dalam taman ini jangan, bukan. Cuma satu yang jangan dimakan. Tapi setan bilang semua pohon dalam taman ini jangan makan buahnya. Semua. Tuhan hanya bicara satu.
Satu yang tidak diboleh dimakan buahnya, yang lain silakan. Tapi setan dia twist, dia putar balik. Dia berkata semua buah yang ada pada pohon itu tidak boleh kamu makan. Dia pancing. Apa yang dipancing? Area jiwanya. Kemudian akhirnya terjadilah komunikasi. Ya, terjadilah komunikasi. Perempuan itu mulai begitu terjadi komunikasi. Ya, begitu terjadi komunikasi. Ketika si perempuan bilang, nggak boleh makan. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Dan di sini kita bisa lihat perempuan itu mulai ngomong dengan jiwanya. Tuhan cuma ngomong jangan dimakan, bukan jangan diraba. Ya, saya harus ngomong gini, saya harus ngomong apa adanya ya. Perempuan itu kuat di area jiwa. Jadi seringkali kalau kita lihat exaggerating things itu comes from woman, mostly, ya. Kebagian besar kalau lihat sesuatu itu perempuan itu yang lebih suka membesar-besarkan, karena memangnya begitu ya. Karena saya gimana, perempuan itu kuat untuk di daerah perasaan, menambahi. Padahal Tuhan cuma bilang don't eat, tapi ditambahin don't touch. Betul ya? Saya lihat di sini dari sini ya, Gaby ketawa ya Gab ya. Ada Gaby tuh. Ya, Gaby soalnya orangnya polos. Jadi kalau dia mau bilang buena pol, nah ini kan orang Jawa Timur, itu pasti ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. No, I'm just kidding. Ya, jadi dilihat ini, karena setan mempermainkan area perasaan. Ini kan it's in the taste area. Lalu perempuan ini bilang, jangankan dimakan, diraba, jadi kuat. Kemudian lalu perempuan ini mulai, setelah dia ngomong begitu, aneh ya. Setelah Hawa ngomong jangan diraba, tapi malah dilihat. Nah, itu terus ayatnya. Perempuan itu melihat. Waktu dia mulai melihat, jiwanya mulai bermain. Sebenarnya dari awal ketika setan bermain-main di area jiwa, waktu perempuan itu mulai melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap. Ini udah masuk ke area jiwa, karena nggak mungkin di area tubuh, nggak mungkin. Ini untuk dilihat, ya dilihat baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Kapan itu jiwanya mulai dikuasai, menarik hati, jiwanya mulai terkesan, wah tersipu-sipu. Lalu berarti sudah dikendalikan. Lalu ia ambil buahnya, dimakannya, diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan inilah yang terjadi. Anda bisa lihat bagaimana setan cerdik berusaha menjatuhkan manusia lewat area jiwa seseorang. Dipancing, diputar balik, akhirnya jatuh. Kenapa saya bisa katakan area jiwa? Karena kata melihat, ya, waktu perempuan itu melihat, itu sudah bermain di area atensi, perhatian. Kalau sudah masuk di area atensi, area perhatian, itu ada di area jiwa. Saya mau beritahu kepada Anda, ada berapa banyak sih orang yang butuh kasih sayang, butuh atensi, itu jiwanya problem. Kalau jiwa yang bututa, kalau istri saya bilang bututa, butuh tati tayang, butuh tati tayang, itu jiwa yang, iya, itu sudah kehilangan, butuh atensi. Dan kalau saya lihat di luar sana, banyak atensi, perhatian yang palsu yang diberikan oleh setan. Tujuannya untuk mengendalikan manusia. Atensi, muncul. Kalau orang Jawa Timur tuh ngerti itu. Kalau orang Ambon seng mengerti. Kalau muncul di Jatim muncul wewe gombel. Nah, itu mulai para pria mulai teratensi. Nah, itu main di area jiwanya. Karena kata melihat, sekarang kita lihat di slides nomor 14. Kata melihat. Oh, tunggu dulu. Kita mau lihat dulu di slide 13 dulu, 13.
Oke, Kejadian 6 ayat 5. Perhatikan di bawah ada kata itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kata kejahatan dalam bahasa Ibrani itu ra. Atensi yang berhubungan dengan jiwa, perasaan, emosi, intuisi, dan persepsi. Ada ra. Tapi waktu di kejatuhan manusia, Kejadian 36 di slide sesungguhnya ra itu menjadi ra'ah, persepsi. Ya. Ketika perhatian manusia, jiwa manusia mulai dikendalikan oleh dosa, sejak saat itu sampai dengan hari ini, ada berapa banyak orang, mau dia jubahnya pendeta sekalipun, mau dia jubahnya pembicara nasional, aras nasional, mau bicara WL kondang, nah itu istilahnya Michelle, WL kondang, mau istilahnya pendoa syafaat sapu jagat, waduh, pendoa syafaat sapu jagat semua disapu, sangat karismatik kalau dia berdoa, seluruh jagat raya disapu oleh doanya. Mau disebut pendoa syafaat sapu jagat, WL kondang, atau pengkhotbah tajir. Tapi kalau jiwanya belum dipulihkan, tetap bisa dihancurkan. Maka itu saya harus sampaikan hari ini kepada Anda dari sejak pertemuan kita di hari-hari ini. Tuhan mau pulihkan jiwamu. Saya mau sampaikan kepada Anda, jangan mau dipermainkan oleh musuh. Sebab setan memberikan fata morgana. Ketika jiwa manusia dikendalikan, setan mengganti dengan imitasi. Setan mengganti dengan fata morgana. Setan merubah, mentwist. Saya mau beritahu kepada Anda, responi firman karena Tuhan mau pulihkan. Kemudian ada beberapa hal yang saya perlu bagikan sekaligus juga hari ini, bahwa akibat daripada jiwa yang rusak, itu ada beberapa poin. Kita lihat di dalam slide 11. Jiwa yang bermasalah di dalamnya ada, kita lihat sejenak, kita bisa tahu satu persatu, tidak ada waktu untuk saya kupas. Tapi kita bisa lihat ada stres, itu soul problem, stres. Kemudian anxiety, cemas atau berdebar-debar, itu jiwa yang bermasalah. Kemudian worry, too much worry, kekhawatiran yang berlebihan, itu ada di area jiwa. Kemudian doubt, bimbang, ragu-ragu, nggak bisa yakin, itu nggak bisa firm, itu ada karena ada bimbang, itu di area jiwa. Kemudian stubborn, keras kepala, nggak bisa dibilangin, nggak bisa tegur, nggak ada yang bisa menegur, karena itu ada di area jiwa. Kemudian ada lagi pride atau kesombongan, itu juga jiwa yang bermasalah. Kemudian foolishness, kebodohan, ada juga di area jiwa. Itu hanya bagian-bagian yang saya bisa sebutkan. Mungkin ada lebih banyak lagi. Ada juga ya tambahan lagi, histeria. Ya tambahin di bawah foolishness and histeria. Orang gampang histeris. Gampang histeris gitu. Itu di area jiwa. Unstable, nggak stabil. Jadi ada histeria, ada unstable. Itu ada di area jiwa. Bisa ditambahkan nanti sama Henry di PowerPoint itu. Ada histeria, ada unstable. Itu area jiwa. Kemudian yang parah-parah ini saya hanya tulis beberapa saja yang parah-parah. Slide berikutnya ada namanya bipolar. Bipolar ini dia karakternya ganda. Bahkan bukan ada ada sampai 7 ganda. Itu film apa yang pernah masuk tuh? Film apa yang pernah masuk di bioskop tuh? Yang berhubungan dengan lebih dari berganda, karakter yang berganda. Iya, bukan cuma B mah baru 2. Ada yang udah bingung hari ini kelihatannya gentleman, besok dia penakut, besok dia pemberani, besok dia kekanak-kanakan. Waduh, parah itu ya. Itu semua dari jiwa. Kemudian autism. Anda harus tahu ya, autism itu juga berhubungan dengan jiwa. Kemudian psikopat, itu juga di area jiwa. Baru mental disturbance, ini udah benar-benar nggak sadar, udah sakit jiwa lah. Diomongin udah nggak bisa, udah dunianya udah demensia. Mental disturbance udah demensia, itu sudah jiwa yang parah.
Anda bisa tahu itu adalah produk-produk daripada kendali, daripada roh jahat. Tapi saya mau sampaikan ini kepada Anda semua. Di dekade P, apapun kondisi yang kamu alami, Tuhan mau pulihkan di hidupmu. Supaya rancangan Tuhan tetap terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau pulihkan area jiwamu. Pada kesempatan hari ini, mari datanglah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Bukalah hatimu, rendahkanlah hatimu, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampunilah aku, pulihkanlah jiwaku. Lihat kalau Dia pulihkan jiwamu. Seperti saya sudah katakan tadi sebelumnya, jiwa menerima proyeksi dari apa yang diterima dari roh manusia. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang divine, hal-hal yang supernatural itu diproyeksikan kepada jiwamu. Maka jiwamu memanifestasikannya dan itu akan terjadi. Jadi hari-hari ini saya mau katakan, Tuhan akan mengembalikan restorasi di area jiwa. Maka lihat, kemenangan demi kemenangan akan terjadi, mujizat demi mujizat akan terjadi. Bahkan alam semesta. Satu kali ketika saya berdoa di ruang atas bagian beranda saya, waktu saya berdoa, saya menengadah ke atas dan Roh Kudus berbicara, dan Roh Kudus bilang begini, the universe, the earth, the wind, the universe, they are groaning. Semua alam semesta, seluruh makhluk menantikan restorasi. Dan ketika jiwa kita dipulihkan, maka alam semesta akan bergembira dan memberikan yang terbaik, melayani kita semua. Jadi mari dimanapun Anda berada, setiap kita pasti ada victim, ada korban. Jiwa kita jadinya bermasalah. Bersama saya, kita semua, mari kita bersama-sama kita buka hati dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Supaya setan tidak punya akses lagi untuk mengendalikan hidupku. Sebab di hari-hari ini Tuhan akan menyatakan rancangan yang besar atas hidupmu. Tuhan akan pulihkan Anda. Ada yang mengalami masalah keuangan, ada yang mengalami masalah rumah tangga. Saya mau sampaikan hal ini. Tuhan mengasihi Anda. Dia mengasihi kamu. Dia mengasihi kamu. Kemanapun kamu pergi, Daud berkata begini, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari buka hatimu, yuk sama-sama, yuk kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, pulihkan aku. Aku rindu supaya Engkau memulihkan keberadaanku. Jangan keraskan hatimu, sebab Tuhan mau pulihkan hidupmu. Tuhan mau pulihkan rumah tanggamu. Tuhan mau pulihkan usahamu. Sebab Dia bersungguh-sungguh untuk kita semua. Dia mau supaya rancangannya terjadi. Saya percaya, saya yakin firman ini akan tergenapi, akan terjadi sebuah perubahan dalam hidupmu. Sebab inilah yang Tuhan mau nyatakan ketika kita menyadari bahwa jiwa kita perlu dipulihkan. Waktu kita menyanyi bersama-sama, buka hatimu dan katakan pada Tuhan, Tuhan pulihkan aku sekarang juga. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis lalu bertindak. Jangan jiwamu dipermainkan. Sekalipun kondisinya, kehancurannya masih seperti kelihatan. No, jangan responi lagi.
apa yang ada di luar. Sekarang mari responi apa yang Tuhan katakan kepadamu dan bersukacitalah, sebab restorasi itu adalah kehendak Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku. Sekali lagi, ayo mari datang kepada Tuhan. Saya rasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Engkau Tuhan, Maha Tahu, betapa terjadi kemenangan, terjadi pemulihan. kuasa-Mu, hadirat-Mu kini pulihkanku, oh bawaku mendekat Mari sekali lagi padamu. berdoa ya. Engkau Tuhan, Bapa Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu Mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. pulihkanku, haleluya, dan bawaku mendekat padamu. Dengarkan perkataan saya, dengarkan. Ketika jiwamu akan dipulihkan, berhenti menyalahkan orang lain. Stop blaming other person. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan dan mengucap syukurlah, maka pemulihan itu akan terjadi. Haleluya. Istriku akan berdoa. Oh, Holy Spirit, Kau dapat menyelidiki kedalaman hati kami, Roh Kudus. Kau dapat menyelidiki kedalaman jiwa kami. Pada pagi hari ini kami terbuka di hadapan-Mu. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Inilah hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami yang Kau ciptakan dengan sempurna. Tapi kami tahu karena dosa telah merusak segalanya. Jiwa kami error, ya Bapa. Jiwa kami sakit, Tuhan. Kami tidak lagi menjadi ciptaan-Mu yang sesuai dengan rupa dan gambar-Mu. Ikan ada batanda, kembalikan ya Abah, tanda. Pulihkan keadaan kami, pulihkan jiwa kami.
Kami tidak mau dipermainkan lagi. Kami tidak mau jiwa kami dikendalikan. Kami tahu kasih setiamu, kasih setiamu, seberapa dalam kami jatuh, tetapi tangan kasih setiamu menarik kami kembali. Tanganmu yang penuh dengan kasih setia itu mampu dan sanggup memulihkan jiwa kami, ya Bapa. Rada bakar, rada basyanda, ekenda rada batondi, rada batanda, iki anda rada bakanda, rada basyanda, rada bakar, rada bataka, rada baraba, henda rada bakanda, rada basyanda. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus pulihkan. Roh Kudus masuk ke bagian dalam hidup kami. Roh Kudus masuk, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Engkau sanggup, ya Bapa. Engkau sanggup memulihkan. Ampunilah kami, jiwa kami yang sering berkelana, jiwa kami yang sering keluar dari rancangan-Mu, Bapa. Ampuni kami. Pada pagi hari ini kami mengerti, dan kami mau menarik kembali jiwa kami bersama dengan Roh Kudus untuk menjadi selaras dan utuh kembali kepada rancangan Bapa yang semula atas kehidupan kami, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Kami terlalu amat percaya bahwa firman-Mu berkuasa menciptakan kembali jiwa kami, berkuasa memulihkan kembali jiwa kami, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami menjadi utuh dan merefleksikan kemuliaan-Mu, ya Bapa. Kemuliaan-Mu, ya Bapa. Inilah kami, ya Bapa. Inilah hidup kami. Pakailah kami, setiap kami secara penuh, agar kami dapat memberitakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih, Bapa. Kami adalah saksi-Mu, saksi daripada firman-Mu itu ya dan amin. Saksi daripada Engkau yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima creative miracles terjadi dalam jiwa kami. Terima kasih. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih, Bapa. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu.
naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. oh, pulihlah jiwaku, Pulihlah jiwaku dalam naungan sayap-Nya, menembus awan gelap-Mu. Pandang kemuliaan Dia selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu. mengikuti rencana-Mu, Mengikuti rencana. mengikuti rencana-Mu, Mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. haleluya, yes Lord, yes Lord, haleluya, amin, 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 amin. Semuanya, pulihlah jiwamu. I declare and I decree, Yes. your soul be restored in the name of Amen. Jesus. Aku deklarasikan, pulihlah jiwamu, pulihlah jiwamu, pulihlah jiwamu. Dan mari mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Dan lihatlah Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Bersiaplah untuk masuk kepada satu area baru, di mana apa yang Tuhan rancangkan, kebaikannya akan terjadi atas kehidupan kita semua. God bless you. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Michelle. Silakan Michelle. Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Didi Parengkuhan. Tetap terkoneksi dengan kami di nomor Telegram ini ya Bapak Ibu ya. Di main kamera itu bisa dilihat nomornya 081212149255. Kami hanya ada di Telegram, tidak ada di WhatsApp, dan juga ada sosial media kami. Dan Bapak Ibu bisa juga menabur di dalam rekening kami yang tadi sudah ditaruh ya di dalam running text di main kamera tadi di 2193022227 ya, karena saya percaya ini semua memberkati kita semua dan akan membawa kita kepada pemulihan yang utuh yang sempurna. Jangan lupa kita juga akan ada nanti seminar Paskah di tanggal 29 Maret hari Senin. Untuk info lanjutnya nanti kita akan infokan di dalam sosial media kami, di Facebook kami terutama di Restoration Community. Ajak yang lain Bapak Ibu nanti pada saat Sunday Word of Life berikutnya, supaya semuanya yang menyaksikan acara ini juga semakin diberkati dan kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, sampai bertemu kembali dalam Sunday Word of Life minggu depan. Tuhan memberkati. Thank you, Dad. Terima kasih. Thank you, Dad. Thank you, Mom. Thank you, Dad. Thank you, Mom. Thank you, Dad. Thank you, Mom. I love you. Thank you, Bos. God bless you. Nona Saurilia, Nona di Ambon. God bless you all. Ya,
Ya semuanya, Roli, si semua. Hombing, salam Manase Roli. Fit, Nana, Terima Philip, kasih. yes, God bless you semuanya. Ibu Megawati, God bless you Ibu Megawati. Bless Gaby, you, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bu Lili, Tuhan Semuanya God berkati bless Bu you. Lili. Bu Lili, Berkati Bu Kak Megawati, Devi. terima kasih sudah Berkati bergabung. semuanya, Ibu Rika. Amin. Evi, Revo, Delta Ginting, God bless you. Uli, Bless you. Bless you, God bless you. Bu Delta Ginting, terima God bless kasih you, sudah Delta. join. Bless you and Pam. Berkati, Tuhan berkati. Lagi kamu semua di mute. Yes. Ayo apa Gap? God bless all semuanya. God bless Bu Nona, Ko Jonathan Tan, Philip, yo God bless Bu you. Noven. Semuanya. Bye, God bless semua. Bu Moira juga God bless. Kasih. Semua. Stevi apa kabar Stevi? Makin gemuk sekarang ya, seger mukanya. Sehat luar biasa. Puji Tuhan, jiwanya sudah dipulihkan. Amin. Amin. Oke, Berkemenangan, God bless hidup semua. berkemenangan. Amin. Izin live duluan ya, mau Bye. kebaktian. Bye, Bu. Tuhan berkati. Thank you. Amin.